Dengan cara keras pun aku siap. Gus, kamu salah, kamu bangsat kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum, hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk. Begitu. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama, dia tidak punya rekam jejak apapun. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pakar telematika Roy Suryo terkait surat edaran aturan pengeras suara masjid. Ya, untuk melaporkan seseorang yang berinisial YCQ Melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang, saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Lagi Gus Yakut, masa cara berpikir itu sempit picik, ayolah cerdas dikit gitu loh. Masa gini aja nggak ngerti? Gua yang goblok atau mereka yang kelewat pinter ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Menteri Agama, dari Menteri Agama satu pindah ke Menteri Agama yang lain, adanya hanya ruwet. Sesuai dengan omongannya Pak Jokowi, ruwet. Hukum. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Jadi bullshit lah semua, mereka tidak pernah peduli sama azan. Yang mereka inginkan adalah melengsarkan Jokowi. Yang sayangnya, Gus Menteri memberikan amunisi. Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya itu udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan
Umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam harus punya guru, tidak boleh otodidak. Inilah momen bersejarah saat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai imam di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Aga, Kabul, Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama Afghanistan tampak jadi makmum ibadah sholat zuhur yang diimami Presiden Jokowi. Salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran, biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran, masih alhamdulillah. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta, pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Lalu di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya. Atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Hai. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong udah bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Katel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor Banser Nuril, Guntur Romli Abu Janda, Denny Siregar. Ngentot di hotel. Wong udah bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok dada saya tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Enggak mau saya, kenapa? Bacaannya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Bacaannya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan, oposan yang benar.
Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Oke. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Ngentot di hotel. Semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru.